Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu situs web dari Tahrij Hadis, yaitu situs info.tbi.com kitab 9 Imam. Langsung saja kepada pengertiannya. Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam merupakan program komputer yang berisi lebih dari 60.000 hadis dari kitab-kitab hadis yang disusun oleh 9 imam hadis terkemuka. Kemudian, software ini memuat 9 kitab hadis atau yang dikenal dengan nama Kutubu Tis'ah, yang terdiri dari Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Muwatta Imam Malik, dan Sunan Ad-Darimi. Software ini dikeluarkan oleh Lidwa Pusaka yang merupakan singkatan dari Lembaga Ilmu dan Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan, yaitu sebuah lembaga yang bergerak di bidang pengembangan dan publikasi ilmu dan dakwah Islam. Aplikasi Lidwa telah merilis beberapa versi software, di antaranya ada versi desktop atau online, atau dapat langsung kita akses ke websitenya. Kemudian ada versi Android, ada versi iOS, dan versi online dengan fitur terbatas. Nah, yang saat ini saya akan bahas adalah versi online yang emang bisa diakses di situs web gitu. Kemudian, kita langsung saja kepada pengenalan fitur. Yang pertama, ada kolom informasi. Nah, itu tuh merupakan fitur informasi mengenai kata pengantar dan juga beberapa definisi mengenai ilmu mustalah hadis. Nah, kemudian lanjut. Nah, di sana ada fitur kumpulan fitur yang merupakan lokasi dari menu-menu utama seperti kitab, cari kata, bab, indeks, kumpulan, biografi, dan daftar rawi. Nah, langsung saja. Di sini kita langsung membahas kepada fitur bab. Fitur ini digunakan untuk mencari suatu hadis berdasarkan bab yang terdapat pada kitab 9 Imam Hadis. Kemudian, kita langsung bisa memilih kitab hadis. Seperti kitab apa aja yang mau kita telusuri, apakah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan lain sebagainya. Kemudian, setelah itu kita bisa memilih bab sesuai apa yang kita butuhkan. Kemudian, kita langsung kepada fitur selanjutnya, yaitu kumpulan. Fitur ini digunakan untuk mencari hadis berdasarkan kumpulan hadis qudsi, mutawatir, marfu, mauquf, maqtu, mu'allaq, mursal, munqati, dan hadis-hadis tentang ayat Al-Quran. Nah, langsung saja kita mengklik fitur untuk memilih kitab hadis, maka akan muncul pilihan seperti gambar berikut. Nah, hanya saja fitur ini tidak bisa diakses dan ini menjadi salah satu kekurangan dari software ini. Nah, tapi kalau misalnya kita langsung download aplikasi yang memang bisa diunduh dan nanti bisa langsung diinstal di laptop, fitur ini tuh ada gitu. Hanya saja kalau misalnya di situs online-nya, di webnya, di websitenya itu nggak ada. Nah, kemudian langsung kita ke fitur selanjutnya, yaitu cari kata. Fitur ini digunakan untuk mencari hadis yang digunakan untuk mencari suatu hadis hanya dengan mengetikkan kata atau kalimat yang ingin kita cari. Gitu. Nah, nanti kita bisa langsung menulis hadis apa yang ingin kita cari dan kita bisa memilih dua opsi, apakah mau bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab. Nah, kemudian setelah itu kita pilih kategori pencarian dari 9 kitab atau bisa dengan memilih semua kitab. Selanjutnya,
nanti akan muncul hasil dari pencarian dari hadis yang kita cari tadi gitu. Nah, jadi yang pertama, kita klik fitur cari kata. Setelah itu, kita tulis hadis apa yang mau kita cari. Terus kita juga memilih opsi nih, mau bahasa Indonesia apa bahasa Arab. Nah, nanti bakalan ketemu hasil dari pencarian hadis yang udah kita cari tadi gitu. Nah, kemudian fitur selanjutnya kita langsung kepada fitur indeks daftar rawi, maaf. Fitur ini digunakan untuk mencari keterangan tentang data seluruh perawi yang meriwayatkan hadis yang ada pada kitab 9 Imam. Nah, setelah itu kita menuliskan kata kunci, maka akan muncul hasil dari pencarian rawi tersebut gitu. Nah, di sini juga kan ada dijelaskan namanya siapa, dari kalangan mana, kunyahnya apa, terus tobakoh keberapa, rawi tersebut lahirnya di mana, ketika wafat pun di mana gitu. Nanti dijelaskan di sini secara rinci. Nah, langsung kita kepada untuk melihat urutan sanad atau jalur sanad. Nah, fitur ini digunakan untuk mencari keterangan tentang data seluruh perawi yang meriwayatkan kitab hadis yang ada pada kitab 9 Imam. Nah, jadi kita bisa mengetahui jalur sanad dari hadis yang sudah kita cari. Kemudian terdapat biografi rawi dari mulai nama lengkap, kalangan, kunyah, tahun lahir, sampai wafat. Kemudian terdapat komentar ulama terhadap para perawi seperti Ibnu Hibban, Ibnu Hajar al-Asqalani gitu kan, menyebutkan apakah si rawi ini itu sikoh atau tidak gitu. Nah, selanjutnya fitur ini yang perawi tuh, fitur ini untuk mengetahui data perawi dari hadis yang sudah kita cari. Kemudian kita langsung ke opsi biografi. Nah, fitur ini untuk mengetahui biografi dari 9 imam kitab hadis. Nah, setelah dipilih maka akan muncul biografi rawi seperti ini. Nah, kemudian kita langsung ke kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari situs web ini, kita bisa dengan mudah mencari hadis yang kita butuhkan lengkap dengan biografi rawinya. Kemudian situs ini sudah memiliki fitur mustalah hadis yang terdiri dari definisi ilmu hadis, yaitu pembagian khobar yang ditinjau kepada orang yang disandarkan. Kekurangan dari website ini adalah, situs ini adalah, ada beberapa fitur yang tidak bisa digunakan seperti tadi fitur indeks dan kumpulan, dan harus digunakan secara online, jadi nggak bisa offline ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.